Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harso Bangunbismo. Saya seorang manajer operasional di sebuah kafe dan resto Pawon Kondang di Kota Bogor. Berikut adalah pemetaan dan analisis kondisi operasional kami menggunakan kerangka kerja perubahan strategis dari materi yang saya dapatkan pada perkuliahan. Profil perusahaan berdasarkan kerangka strategis. Untuk mencapai keberhasilan, tim eksekutif harus mendefinisikan tujuan strategis yang jelas. Nah, berikut adalah pemetaan di restoran kami. Strategic objektif, tujuan strategis. Tujuan strategis utama restoran kami saat ini adalah berekspansi dari sekedar restoran makan biasa menjadi restoran premium yang memiliki standarisasi keselamatan dan kesehatan kerja serta sertifikasi keamanan pangan, food safety, yang bertaraf nasional. Tujuannya untuk menarik segmen pelanggan korporat. Jadi tujuan strategis kami adalah mewajibkan standarisasi kesehatan dan keselamatan kerja tingkat nasional. Nah, ini membutuhkan sertifikasi food safety yang ketat. Kemudian, capabilities for change. Sebelum meluncurkan perubahan, organisasi harus siap dari segi sumber daya. Nah, restoran kami memiliki keunggulan pada tenaga juru masak, pada chef, dan barista dengan jam terbang yang tinggi. Jadi, juru masak dan barista di tempat kami sangat berpengalaman. Namun kami menghadapi kendala pada sistem rantai pasok. Jadi pada sistem rantai pasok dan administrasi gudang masih dikerjakan secara konvensional. Jadi sering menghambat kecepatan dalam operasional. Jadi kondisi saat ini di rantai pasok dan administrasi gudang itu masih menggunakan sistem konvensional. Jadi menyebabkan adanya hambatan pada kecepatan operasional, terutama pada penyajian makanan di meja. Nah, kondisi idealnya pemesanan bahan baku dan gudang serta di meja itu terhubung langsung. Nah, fokus proses strategisnya menghilangkan tahapan yang tidak bernilai tambah. Jadi agar kecepatan operasional dapat mengimbangi keahlian tim dapur. Nah, untuk studi yang saya ambil, studi kasusnya adanya kendala komunikasi dan area intervensi. Jadi pada saat manajemen pusat menginstruksikan dilaksanakannya perubahan SOP, di mana perubahan tata letak dapur diubah untuk mencapai instruksi K3 serta diterapkannya protokol P3K. Jadi protokol pertolongan pertama pada kecelakaan. Nah, pada kasus ini manajemen pusat memutuskan merombak standar operasional prosedur terkait tata letak dapur dan pertolongan pertama pada kecelakaan itu melalui memo dari manajemen atas. Jadi didistribusikan murni via instruksi satu arah, memo. Kendala yang timbul terjadinya silo atau isolasi informasi di mana staf dapur merasa bahwa SOP tersebut tidak realistis. Jadi di bagian dapur di operasional ini menganggap bahwa aturan ini tidak realistis di lapangan dan memperlambat ritme masak terutama saat jam sibuk. Nih. Sedangkan di pusat melihatnya aturan ini mutlak untuk mendapatkan sertifikasi nasional. Dampak pada pekerjaan menghancurkan ritme memasak dan memperlambat rush hour atau memperlambat penyajian makanan pada jam-jam sibuk. Nih. Sedangkan pusat menghendaki dampaknya itu adanya kepatuhan. Karena kepatuhan adalah indikator kinerja utama. Jadi diagnosa kegagalannya terjadinya silo informasi, kurangnya komunikasi dua arah, dan ketiadaan penjelasan mengenai why
di balik perubahan SOP ini. Jadi ada silo. Ada silo. Nah, tanpa jembatan yang menerjemahkan instruksi, visi strategis ini akan menjadi tumpukan kertas saja yang diabaikan. Jadi jembatan ini sangat penting untuk menerjemahkan, untuk menyampaikan pesan apa yang dikehendaki oleh manajemen pusat terhadap tim operasional di dapur. Nah, usulan perbaikan strategic proses dan high impact areanya untuk memperbaiki situasi ini, intervensi harus difokuskan pada high impact change area atau area perubahan yang berdampak tinggi, di mana manajemen menekankan pentingnya mengidentifikasi area yang memberikan hasil maksimal terhadap pencapaian strategis. Nah, di restoran kami, area tersebut adalah departemen dapur, operasional lini belakang. Nah, usulan strategi saya menghentikan sementara pemaksaan SOP baru yang mengganggu ritme. Nih, jadi sementara SOP ini dihentikan dan mengganti dengan sesi uji coba yang partisipasif di mana staf dapur dilibatkan langsung untuk menyesuaikan standar K3. Jadi disesuaikan dengan kondisi di lapangan dan ergonomi real di area kerja safe, di area kerja dapur. Jadi peranan dari middle management sebagai campaign team adalah sebagai jembatan yang mengkomunikasikan eksekutif dengan tim operasional. Nah, dalam menyebatani konflik di atas, peran manajer menengah seperti saya selaku manajer operasional ini suatu hal yang krusial. Jadi manajer menengah ini sangat penting karena menghubungkan tujuan strategis dengan tindakan teknis di lapangan. Jadi manajer menengah, saya sebagai manajer operasional adalah infrastruktur penghubung yang krusial, di mana kita mengikat tujuan strategis tingkat tinggi dengan tindakan taktis sehari-hari di lapangan. Nah, peran manajer menengah yang pertama sebagai jembatan komunikasi. Jembatan komunikasi. Jadi middle management, manajer menengah ini bertindak sebagai komunikator utama yang menerjemahkan bahasa eksekutif. Di mana bahasa eksekutif ini bisa menjadi bahasa operasional. Ketika SOP K3 yang kaku di pusat diperkenalkan, tugas saya adalah menjelaskan kepada staf dapur bagaimana aturan tersebut diaplikasikan secara praktis menggunakan peralatan masak yang ada saat ini. Kemudian saya menjalankan bahwa K3 ini menjelaskan ke mereka bahwa K3 ini bukan sekedar aturan di atas kertas, melainkan jaminan agar mereka bisa pulang ke rumah tanpa cedera luka bakar, tanpa cedera tergelincir, pokoknya tanpa kecelakaan, pulang dengan selamat. Yang kedua, peran middle management sebagai memecah silo lintas fungsi. Nah, campaign team berperan krusial dalam meruntuhkan silo atau hambatan komunikasi antar departemen. Nah, saya rutin memfasilitasi pertemuan antara tim pengadaan barang, purchasing, dengan para chef di dapur untuk memastikan jadwal kedatangan bahan baku sejalan dengan jam sibuk operasional atau hari-hari yang memang banyak orderan seperti hari libur nasional, hari weekend, long weekend, kemudian hari-hari besar. Nih. Nah, kolaborasi lintas fungsi ini krusial untuk mengintegrasikan berbagai perspektif. Nah, jadi jadwal kedatangan bahan baku bisa selaras dengan jam sibuk operasional. Nih, hambatan komunikasi runtuh, perspektif terintegrasi. Kesimpulan,
Tanpa komunikasi yang transparan dan peran proaktif dari manajer menengah, visi strategi setinggi apapun tidak akan pernah bertahan dari gesekan realitas operasional. Jadi komunikasi kampanye adalah elemen kritis untuk memastikan seluruh organisasi selaras dengan arah perubahan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.